Shalom dan selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini Selasa 14 Desember 2021, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan, terima kasih oleh karena Tuhan selalu ada untuk menopang dan menyertai kehidupan kami. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, bersabdalah pada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-28 ayat 23 sampai 31. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar dan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarnya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa. Ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jangan keraskan hati. Percayalah. Pernahkah seseorang menyampaikan nasihatnya kepada Anda, tapi Anda menolaknya? Atau pernahkah seseorang meyakinkan dengan bukti yang nyata, tetapi Anda tidak yakin bahwa Anda meninggalkan orang itu? Paulus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah penggenapan dan pengharapan untuk orang-orang Yahudi sendiri. Tetapi orang Yahudi tidak percaya setiap nabi yang datang kepada mereka. Karena itulah Paulus menegaskan ulang firman Tuhan yang disampaikan kepada Nabi Yesaya, yang diteruskan kepada orang Yahudi saat itu, bahwa sesungguhnya berita keselamatan telah disampaikan melalui orang Yahudi, namun banyak di antara mereka yang justru mengeraskan hati, menebalkan telinga mereka, sehingga berita sukacita itu justru terpancar kepada bangsa-bangsa lain. Pada saat itulah Paulus kemudian memusatkan perhatiannya untuk melayani bangsa-bangsa lain. Kita adalah bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi yang diberi kesempatan untuk mengenal dan mendengarkan berita tentang Yesus. Karena itu, janganlah mengeraskan hati dan jangan menutup telinga untuk hal-hal yang benar tentang Yesus. Kita pun diberi kesempatan untuk melanjutkan berita tentang Yesus sampai saat Kristus datang kembali. Percayalah kepada Kristus yang nubuatannya jelas, lahirnya, hidupnya, matinya, bahkan naiknya ke surga, semuanya jelas dalam kitab suci. Kita adalah orang-orang yang beruntung karena kesempatan untuk masuk dalam persekutuan kepada Kristus juga dianugerahkan kepada kita. Karena itu,
jangan keraskan hati, percayalah kepada Kristus, dialah penggenapan janji dari Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Mari kita doa. Ya Tuhan, kami percaya ketika Roh Kudus Tuhan sungguh bertahta di hati dan pikiran kami sebagai anak-anak Tuhan, tentu kami akan dijauhkan dari suatu sikap yang mengeraskan hati. Justru kami akan semakin terbuka dan dengan penuh kerendahan hati terus menjalani hidup ini dengan rancangan dan kehendak Tuhan. Saat ini kami berdoa buat perjalanan kehidupan segenap keluarga kasih kami, keluarga Ibu Pasulu, keluarga Bapak Agustinus Pasambe, keluarga Bapak Yohanes Rombe, keluarga Ibu Margareta Mangiwa, keluarga Bapak Robert Batara Goa, keluarga Bapak Yunus Tandilinggi, keluarga Ibu Marlina Baneringgi, keluarga Bapak Benyamin Esruse, keluarga Bapak Grand Edmund Emmanuel Manu. Kepadamu ya Tuhan kami membawa perjalanan kehidupan segenap keluarga kekasih kami ini. Tuhanlah yang akan senantiasa ada untuk memberkati kehidupan keluarga kasih kami. Sehingga damai sejahtera yang berasal dari Tuhan sungguh menggema dalam kehidupan mereka. Berdoa bagi kondisi bangsa dan negara Indonesia di tengah situasi COVID-19 ini, sekalipun kondisi semakin kami dapat hadapi dengan sikap yang tenang dan tentu dengan protokol kesehatan yang baik, namun kami tetap memohon Tuhan agar melindungi dan menyertai kami sehingga dalam kuasa dan rancangan-Mu pemulihan itu terjadi. Berdoa untuk pekerjaan usaha dan masa depan anak cucu karunia Tuhan bagi kami semua. Biarlah Tuhan memberkati dalam semua aspek aktivitas hari ini dapat berjalan dalam kuasa dan pertolongan Tuhan. Berdoa bagi pemerintah Jawa Timur, Kota Surabaya dan Kabupaten Sidoarjo. Tuhanlah yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan di dalam memerintah yang adil dan damai, dan kehidupan yang penuh dengan sejahtera boleh terjadi. Tanpa kami berdoa buat jemaat yang bergumul karena sakit, Tuhan berkuasa dan bertahta atas semua penyakit, dan Engkau-lah ya Allah yang akan menjamah dan memulihkannya. Tuhan, inilah kami datang berdoa dan berserah kepadamu. Kami mohon Tuhan mendengarkannya dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Sehingga kami datang berdoa kepadamu Tuhan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Selamat beraktivitas dengan jemaat Tuhan. Salam sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati.